Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Masih suasana tahun baru, kita sudah berjalan beberapa hari, tetapi biarlah kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, dan kita mau terus tetap mengandalkan Tuhan sepanjang hari-hari di tahun ini. Kita bawa hati kita dan hidup kita semakin dekat kepada Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang kita perlu dan yang kita butuhkan lebih dari yang kita tahu. Mari kita mau bersama-sama untuk menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Yesus, seperti rusa yang
bagaimana kami ada pada saat hari ini, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kebaikan kami Tuhan. Semuanya hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk semua pertolongan-pertolongan yang sudah kami terima, kebaikan-kebaikan yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami segenap jemaat-Mu, segenap anak-anak-Mu, kami mau mempersembahkan hati kami, terlebih kehidupan kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa pegang hidup kami, atur hidup kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kehidupan kami tidak lepas daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan waktu yang terbatas ini biarlah kami gunakan untuk kami benar-benar sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan, Engkau mengurapinya Tuhan Yesus. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu semua adalah yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online GPT Home Kedua Gebang. Mari saudara-saudara, dalam seri Master Plan kita akan tetap belajar di dalam kejadian yang pertama, yaitu Master Plan Tuhan atas hidup manusia. Dan kita dapat melihatnya melalui kitab Kejadian pasal 1, 2, dan 3. Saudara-saudara, jika kita memperhatikan dengan seksama saudara-saudara, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya, kemudian bumi diciptakan, dan ternyata karena iblis dibuang ke bumi, saudara-saudara, bumi menjadi rusak. Dikatakan oleh kitab Kejadian, saudara-saudara, belum berbentuk dan kosong. Itu adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa bumi itu dalam keadaan yang rusak. Mari kita kembali memperhatikan bagian ini saudara-saudara, Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ada penciptaan. Dan yang terjadi kemudian adalah recreation, penciptaan ulang. Jadi ada hal-hal yang rusak. Kenapa rusak? Karena iblis. Dari mana buktinya saudara-saudara? Saudara dapat melihat di Taman Eden, taman di Eden saudara-saudara, bagaimana Tuhan menempatkan manusia bernama Adam dan kemudian Hawa. Pada satu waktu saudara-saudara, iblis juga hadir di situ. Artinya iblis sudah ada di bumi. Jadi kita memperhatikan baik-baik. Yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1 ini adalah recreation, jadi penciptaan ulang. Dan karena rusak saudara-saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ada kerusakan besar yang terjadi saudara-saudara, dan karena kerusakan besar ini terjadi maka Allah perlu membetulkan. Nah, karena kondisi bumi waktu itu gelap saudara-saudara dan kosong, ini adalah sebuah metafora sekaligus pernyataan yang literal saudara-saudara, memang seperti itu kejadiannya. Tetapi ini juga menunjukkan, mewakili kondisi bumi pada waktu itu, gelap gulita. Gelap gulita itu mewakili kondisi di mana ketika dosa berkuasa saudara-saudara. Dan iblis punya satu misi lagi saudara-saudara, untuk apa saudara-saudara, mengambil otoritas atas bumi yang Tuhan berikan kepada manusia yang serupa dengan dan segambar dengan Allah. Perhatikan saudara-saudara ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi saudara-saudara, Allah menciptakan terang untuk apa saudara-saudara? Menyingkirkan kegelapan. Jadi ketika terang ada maka kegelapan itu menyingkir. Saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 1 saudara-saudara, Allah itu terang dan terang itu menyingkirkan kegelapan. Tetapi perhatikan saudara-saudara, tidak hanya di situ.
Ketika itu dijadikan Allah, saudara-saudara, maka waktu dimulai. Sama seperti saudara punya jam, saudara-saudara, belum ada baterainya. Karena belum ada baterainya, saudara-saudara, jamnya sudah jadi, tetapi waktunya belum berjalan. Ketika saudara berikan baterai, maka waktunya mulai berjalan karena ada energi di situ. Nah, perhatikan bahwa waktu bumi dimulai pada waktu terang itu jadi. Kenapa, saudara-saudara? Karena terjadi pemisahan antara gelap dan malam, malam dan siang. Saudara-saudara, waktu dimulailah waktu bagi manusia. Ada waktu yang maju, ada juga waktu yang mundur. Maksudnya apa, saudara-saudara? Waktu maju adalah ketika semuanya dimulai. Waktu mundur adalah karena, saudara-saudara, bumi ada umurnya, alam semesta ada umurnya. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan punya umur, kecuali, saudara-saudara, manusia. Manusia umurnya terbatas ketika ia memakai tubuh. Tetapi rohnya, jiwanya, saudara-saudara, itu kekal, tidak terbatas. Jadi saudara dan saya memperhatikan ini baik-baik. Waktu dimulai, waktu juga ada batasnya. Nah, ini mengingatkan saudara dan saya tentang waktu yang kita miliki selama kita di bumi. Jadi ketika saudara memahami hal ini, saudara-saudara, ketika kita melihat ini sebagai sebuah master plan, rencana induknya Allah. Kalau saudara melihat sebagai sebuah gambaran yang besar, saudara-saudara, saudara dan saya akan memahami bahwa Tuhan menciptakan saudara dan saya setelah segala sesuatunya tercipta. Untuk apa? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Saudara-saudara, nanti saya akan jelaskan di seri yang berikutnya. Tapi saudara dan saya perlu memahami kenapa Allah menciptakan terang terlebih dahulu. Karena saudara-saudara, terang itu memisahkan. Terang mendefinisikan yang namanya waktu. Terang, saudara-saudara, itu juga membuat saudara dan saya bisa melihat. Saudara dan saya yang dilahirkan normal, saudara, sempurna, tanpa cacat, mata kita, saudara-saudara, indera kita, saudara-saudara, indera penglihatan kita berfungsi, saudara-saudara. Tetapi ketika terjadi kegelapan, saudara-saudara, malam, seandainya datanglah malam tanpa ada lampu, penerangan, apapun juga, saudara-saudara, kita tidak bisa melihat apa-apa. Tetapi saudara-saudara, ketika ada terang, maka kita akan mulai dapat melihat. Nah, manusia, saudara-saudara, itu, saudara-saudara, meskipun kita memiliki penglihatan, tetapi tanpa yang namanya terang, maka kita tidak bisa melihat sesuatu yang sebenarnya ada. Perhatikan, saudara-saudara, kita tidak bisa melihat sesuatu yang sebenarnya ada tanpa ada terang. Sama halnya, saudara-saudara, ketika Allah, saudara-saudara, tidak menerangi saudara dan saya. Roh kita, jiwa kita itu perlu diterangi oleh Allah untuk kita bisa melihat. Bisa melihat apa, saudara-saudara? Melihat rencana Allah, melihat kehendak Allah, memahami rencana Allah, kehendak Allah itu tidak hanya dibutuhkan mata, saudara-saudara, mata jasmani. Tetapi mata rohani kita juga harus dapat melihat. Dengan cara apa, saudara-saudara? Allah lah yang memberi terang. Yohanes menjelaskan bahwa terang itu adalah Allah. Jadi saudara-saudara, tanpa Allah, saudara-saudara, manusia tidak dapat melihat sesuatu yang sebenarnya ada. Lihat, saudara-saudara, semuanya diciptakan oleh Allah, tetapi karena ada kegelapan, saudara-saudara, kita tidak melihat apapun juga. Amin, saudara-saudara. Jadi pahami ini baik-baik. Saudara mungkin dapat membaca Alkitab. Saudara dapat membaca Alkitab, saudara mungkin dapat menghafal Alkitab. Tetapi tanpa Roh Kudus menerangi saudara, menerangi kita, saudara-saudara, tidak mungkin saudara dan saya dapat memahami isi Alkitab. Bahkan saudara-saudara, banyak sarjana Alkitab, saudara-saudara, itu tersesat dengan pemikiran mereka sendiri. Contoh, saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa Allah itu diciptakan. Yesus itu ada permulaan karena dia juga dilahirkan.
Bagaimana orang menafsirkan Alkitab dengan sudut pandang manusia. Saudara-saudara, kita memerlukan Allah untuk menerangi segala sesuatu. Termasuk saudara-saudara ketika saudara dan saya merencanakan sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Saudara punya, sebagai ilustrasinya saudara-saudara, saudara punya rencana untuk mengadakan perjalanan saudara-saudara dari rumah saudara misalkan menuju ke Jakarta atau ke Surabaya atau kota besar lainnya saudara-saudara di malam hari di mana segala sesuatunya gelap. Oke lah saudara dapat menyalakan GPS, saudara tahu rutenya. Oh saudara ngerti, oh jalan ini saya lewat ini saudara-saudara. Saudara menggunakan kendaraan pribadi, saudara nyalakan GPS-nya. Tanpa ada lampu, meskipun kendaraan saudara bisa berjalan, dapatkah saudara sampai ke tujuan saudara? Tentu tidak, karena kita memerlukan penerangan. Kita memerlukan lampu untuk menerangi jalan di hadapan kita. Sepanjang kendaraan saudara berjalan, maka sepanjang itulah, sejauh itulah jalan saudara-saudara yang dapat saudara lalui. Misal saudara-saudara, lampu mobil saudara, kendaraan saudara itu bisa menyorot sampai sejauh kurang lebih 50 meter lah. Jadi hanya 50 meter lah batas penglihatan saudara. Tapi kalau mobil saudara tetap berjalan, kendaraan saudara terus berjalan sesuai dengan GPS mengikuti arah, saudara terus berjalan, saudara pasti akan sampai ke tujuan. Saudara mungkin sudah punya rencana, rancangan atas hidup saudara. Saudara mau mengerjakan ini, mau mengerjakan itu saudara. GPS-nya sudah dinyalakan, saudara ngerti arahnya kemana. Tapi kalau tidak ada terang saudara, saya jamin saudara tidak akan sampai kemana-mana. Saudara berani mencoba berjalan di dalam kegelapan tanpa ada penerangan? Saya rasa tidak saudara. Saya rasa tidak ada seorang pun saudara-saudara yang berani melakukan hal sedemikian. Dan seandainya saudara berjalan di dalam kegelapan saudara-saudara, saudara kalau ada sinar rembulan saudara-saudara, ada bulan yang menerangi jalan saudara, kita masih bisa melihat jalan, masih berani berjalan. Tapi bayangkan kalau seandainya saudara-saudara terjadi kegelapan yang luar biasa, tanpa ada penerangan sekalipun. Bayangkan pada waktu itu bumi saudara-saudara gelap gulita. Seandainya manusia ditempatkan Tuhan saudara-saudara, tumbuhan sudah ada, binatang-binatang sudah ada. Kemudian saudara manusia pertama ditempatkan oleh Allah di Eden saudara-saudara. Tetapi tidak ada penerangan saudara-saudara. Hidup. Bisa berjalan? Bisa. Bisa melihat? Tidak. Jadi saudara-saudara, pahami sudut pandang ini saudara-saudara. Allah menciptakan terang saudara-saudara bukan sekedar sebagai penunjuk waktu, dimulainya waktu di bumi. Untuk memisahkan gelap dan terang, tidak hanya itu saudara-saudara. Tetapi supaya saudara dan saya melalui terang kita dapat melihat. Dan siapakah terang itu? Terang itu adalah Allah. Jelas sekali saudara-saudara, tanpa Allah manusia tidak dapat melihat. Jadi saudara-saudara, jika saudara mulai kehilangan penglihatan atas hidup saudara, saudara tidak tahu harus bagaimana merencanakan untuk hidup saudara. Itu artinya saudara sudah kehilangan Allah. Bukan arah saudara-saudara, kehilangan Allah. Allah ada, tetapi saudara dan saya menganggapnya tidak ada. Saudara punya lampu, tetapi tidak dinyalakan. Bagaimana saudara bisa berjalan? Saudara tidak bisa melihat. Allah ada. Allah ada buat saudara dan saya. Tapi saudara tidak menganggapnya ada. Bagaimana saudara bisa berjalan? Bagaimana saudara bisa merancangkan, saudara bisa merencanakan? Tentu tidak bisa saudara-saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangankan orang dunia, orang Kristen saudara-saudara. Banyak sekali anak-anak Tuhan hidup di dalam kegelapan. Kenapa saudara-saudara? Jelas, karena kita tidak mempersilahkan Allah
hadir di dalam hidup saudara. Jika Allah hadir, benar-benar hadir di dalam hidup saudara, maka segala sesuatunya akan sangat jelas, very clear saudara-saudara. Saudara dapat melihat masalah saudara dengan jelas, saudara dapat memahami bagaimana caranya menyelesaikan masalah saudara, saudara bisa menjalankan rencana saudara yang saudara sudah punya. Kenapa? Karena saudara sudah melihat. Segala sesuatunya dapat saudara lihat dengan sangat jelas. Kenapa? Ada terang. Jadi saudara-saudara, apa yang saudara butuhkan hari ini? Yang kita butuhkan adalah terangnya Allah. Apa yang paling kita butuhkan hari ini? Kita membutuhkan terangnya Allah. Jika segala sesuatunya gelap saudara-saudara, maka biarlah Allah yang meneranginya. Jika saudara tidak tahu permasalahan apa yang sedang saudara hadapi, alami, yang harus saudara selesaikan, biarkan Allah hadir di dalam hidup saudara, maka semuanya akan dibuat jelas oleh Allah. Jelas sejelas-jelasnya. Amin saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat terang yang sudah Engkau utus di tengah-tengah kami. Dan terima kasih untuk Tuhan Roh Kudus yang juga hadir di dalam hidup kami. Biarlah terang-Mu Tuhan itu yang menerangi setiap kami, supaya kami dapat memahami kehendak Allah, kami dapat mengerti bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah di dalam hidup kami, dan kami dapat menjalankan rencana dan rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan jadikan segala sesuatunya sangat jelas, kelihatan, dan kami dimampukan untuk menyelesaikannya. Berkati Tuhan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan online ini, biarlah kami semuanya melihat terang yang dari Allah. Tuhan memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.